Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang dicintai Allah Ta'ala, yang dipilih Allah Ta'ala di antara sekian hamba-hambanya. Yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga pentingnya kita mengikhlaskan, memurnikan niatan-niatan kita dalam beramal hanya untuk mencari balasan dari Allah, hanya mencari keridhaan dari Allah Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin sudah berulang-ulang saya sampaikan bahwa karena dendamnya iblis kepada Adam, iblis berjanji kepada Allah Ta'ala untuk menggoda anak Adam dari semua penjuru, dari depan, dari belakang, kanan, kiri, bahkan dari segala arah. Sehingga kalau kita cermati, banyak anak Adam yang tergoda oleh godaan setan, godaan iblis dengan menjalankan larangan-larangan Allah Ta'ala, dengan meninggalkan perintah-perintahnya Allah Ta'ala. Secara garis besar, peringatan Allah atau ayat-ayatnya Allah dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ayat qauliyah, ayat yang diucapkan, yang dikaulkan, yaitu di dalam Quran dan hadis Nabi. Banyak ayat-ayat yang melarang, mengingatkan manusia dari perbuatan yang mungkar. Tetapi kadang-kadang ayat qauliyah itu tidak menyentuh pada hati-hati mereka, sehingga kemudian Allah mendatangkan ayat qauliyah yang berupa kejadian-kejadian yang ada di alam semesta. Entah itu adanya gunung, laut, langit, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu juga tidak bisa menyentuh, mengingatkan pada sebagian orang yang maksiat, maka Allah akan mendatangkan ayat qauliyah yang berupa bencana atau musibah. Maka Pak Ebit GAD dalam sebuah lagunya mengatakan, kenapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah laku kita yang
bangga dengan dosa-dosa, atau alam sudah mulai enggan bersahabat dengan kita, mari kita tanyakan kepada Quran yang mulia. Ya, sekarang kita ganti, kita tanyakan kepada Al-Quran. Wahai Al-Quran, kenapa kok terjadi musibah-musibah? Kemarin hari Senin di Turki terjadi gempa bumi sehingga meluluh lantakkan sekitar 5.000 bangunan hotel-hotel. Yang hancur tidak cuma rumah tapi hotel yang bertingkat 20-30, ya. Hancur semuanya rata dengan tanah. Pertanyaannya, orang yang di dalamnya kira-kira jadi apa? Kebruan hotel tingkat 30 kira-kira jadi apa, ya. Tetapi Allah tidak akan berbuat dolim kepada hamba-hambanya. Adanya asap pasti ada api, adanya akibat pasti ada penyebab. Lah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah sekali lagi kemaksiatan, kemungkaran dan lain sebagainya. Sebagian yang saya terima informasinya bahwa di daerah yang kena bencana itu adalah pusat-pusat kemaksiatan, termasuk perzinaan yang pezinanya, yang BTS-nya didatangkan dari banyak negara termasuk Indonesia, ya. Maka kita lihat di surat As-Sajdah, surat yang ke-32 ayat yang ke-21, Allah berfirman, walanudhikonnahum, dan sungguh benar-benar kami Allah akan merasakan, mencicipkan, minal adzabil adna, dari adab yang dekat, bimakna adab yang ada di dunia, dunal adzabil akbari, selain adab yang besar yang besok ada di akhirat, yaitu berupa siksaan di neraka. Lah, tujuannya apa? La'allakum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan yang benar, supaya mereka sadar kembali bahwa hidup di dunia adalah tugasnya beribadah kepada Allah, supaya mereka amar ma'ruf nahi mungkar, bukan amar mungkar nahi ma'ruf, supaya mereka menjadi khalifahnya Allah di bumi, bukan khalifahnya setan, supaya mereka menjadi hamba-hamba Allah, bukan hamba harta, bukan hamba dunia, bukan hamba hawa nafsu dan lain sebagainya. Sehingga ketika terjadi musibah, hampir sebagian besar orang sadar tentang kelemahannya, sadar tentang keagungan Allah Ta'ala. Teknologi, ilmu pengetahuan, alat-alat atau yang apapun yang sudah diberedakan manusia ternyata tidak mampu untuk menangkis, menahan, melindungi dari bahaya yang diciptakan Allah. Seperti pada gempa bumi, manusia baru sampai pada tahap mengukur berapa besar getaran atau magnitudonya. Ya, kemarin di Turki sekitar 7,8, sehingga cukup besar sekali, ya. Tidak bisa meredam adanya gempa bumi. Paling-paling ya nanti tanda-tanda gempa bumi saja, ya. Makanya kita manusia ini harusnya sadar, tawadhu kepada Allah Ta'ala, tidak menyombongkan dengan apa yang ada pada kita. Dan yang penting, kita harus mencari sebabnya untuk kita hindari. Kalau sebabnya tadi diantaranya adalah karena banyaknya kemaksiatan, ya mari kita jangan sampai maksiat.
Seandainya kita maksiat yang kecil-kecil kemudian kita harus mengubur atau menghapus dengan amal-amal kebaikan. Maka di ayat yang lainnya juga disebutkan bahwa musibah itu disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30 Allah berfirman, wa ma asobakum min musibatin, dan apa-apa yang menimpa kamu dari musibah, entah itu musibah pribadi berupa sakit atau rumahnya kebakar atau kena halangan yang lainnya, atau musibah secara umum yaitu gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang atau tsunami dan sebagainya, itu fabima kasabat aidikum, disebabkan karena perbuatan-perbuatan tangan-tangan kamu, perbuatan-perbuatan kamu yang maksiat kepada Allah, yang melakukan larangan-larangan Allah, makan barang haram, perjudian, pembunuhan dan sebagainya. Wa ya'fu an katsir, itu saja Allah sudah memaafkan dosamu yang banyak. Jadi seandainya 100 keburukan atau kemungkaran, yang disiksa cuma 20 kemungkaran, yang 80 dimaafkan Allah. Seandainya semua perbuatan mungkar diandap Allah, maka tidak ada makhluk satupun yang hidup di dunia. Kenapa? Sudah diandap Allah. Dan juga kalau kita bedakan dengan zaman-zaman dulu, pada zaman Nabi Muhammad atau umat Muhammad ini termasuk umat yang diistimewakan Allah. Kenapa istimewanya? Karena kalau dia berbuat salah dosa masih diberi kesempatan untuk tobat, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki amalannya. Pada zaman Nabi Nuh ketika didakwai nggak mau langsung diberi hujan 40 hari 40 malam. Pada zaman Nabi Hud juga begitu, nggak mau iman langsung diandap dengan angin 7 malam 8 hari. Atau pada zaman Nabi saya juga begitu, ya. Cuma kadang-kadang manusia zaman sekarang ini sudah diberi tempo untuk tobat malah tidak tobat-tobat, malah kemudian menambah berbagai macam kemaksiatan yang ada. Makanya kita yang pertama monggo harus banyak-banyak mau untuk introspeksi diri. Adanya musibah yang menimpa kepada orang lain di daerah lain bahkan di negara lain, harus dapat kita ambil pelajaran. Seandainya kita tidak beriman, seandainya kita maksiat, kita juga bisa dibinasakan. Oh, seperti itu, ya. Lah, mati yang dalam keadaan musibah itu kalau dalam kemaksiatan, maka namanya matinya mati yang su'ul khotimah, ya, yang kita akan menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Makanya mau kita semuanya, yang pertama dari masing-masing pribadi monggo untuk mencegah, menahan diri dari berbagai macam kemaksiatan. Yang kedua, di antara lingkungan kita, mulai dari lingkungan yang kecil, keluarga kita atau RW RT kita, kelurahan kita, bahkan nanti yang lebih besar di negara kita, harus ada usaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan-kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran-kemungkaran. Kalau tidak ada usaha amar ma'ruf nahi mungkar, orang berpendapat lulu gue, apa Pak? Lulu gue, kamu aku, ya. Orang yang maksiat diingatkan, aku maksiat dengan hartaku sendiri kok, ya.
Maka itu nanti yang kena adab tidak hanya yang kena maksiat, tapi semuanya, termasuk orang yang tidak maksiat. Kenapa? Karena tidak mau mengingatkan pada orang yang maksiat. Makanya monggo kita ciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kepada yang diingatkan monggo dengan legowo bahwa orang yang mengingatkan itu bukan karena benci, bukan, tapi karena sayang. Ya, sayangnya dengan cara mengingatkan, bukan karena kebencian, bukan, ya. Nah, makanya monggo kita juga begitu, kita berusaha untuk menerima nasihat-nasihat, menerima berbagai macam peringatan-peringatan yang dilakukan kepada kita. Lebih baik diingatkan dengan kata-kata dibanding dengan diingatkan dengan musibah seperti ini. Ini contoh satu musibah, yaitu adanya tsunami yang begitu dahsyat yang manusia tidak bisa untuk menahannya, ya. Inilah yang akan kita saksikan, tsunami yang ada di negara lain. Ini sampai seperti itu, ya. Dani lambe terus dikandani ngangge tangan, dicetot, diselentik, ditugang. Nah, ini juga begitu. Allah Ta'ala sudah mengirimkan kepada manusia, para nabi, para rasul zaman sekarang, ya, para ustadz, para kiai, yang mengingatkan pada mereka, tapi banyak yang tidak mau untuk menerima. Sehingga kalau sudah diadakan ayat-ayat Allah seperti ini, mereka tidak akan bisa selamat untuk menyelamatkan diri dari azabnya Allah Ta'ala, ya. Dan semuanya kena, tidak cuma yang maksiat, ya, termasuk yang tidak maksiat juga kena. Bahkan bangunan-bangunan yang kokoh, mobil-mobil yang mewah, kalau sudah kena tsunami nggak ada manfaatnya, semuanya tersapu oleh adanya tsunami. Nah, demikian juga nanti dengan musibah-musibah yang lainnya seperti kemarin di Turki, itu gedung-gedung yang tinggi, gedung-gedung yang kokoh yang dibangun dengan tangga yang tinggi sudah tidak bisa manfaat, tidak bisa untuk melindungi diri dari azabnya Allah Ta'ala. Makanya Allah tunjukkan kemahagagahannya, dan manusia adalah orang atau makhluk yang lemah, tidak bisa untuk menyelamatkan diri dan sebagainya, ya. Makanya mari kita semuanya mengambil pelajaran-pelajaran dari apa yang sudah terjadi di belahan-belahan dunia yang lainnya. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah diazab Allah Ta'ala, ya. Ini ada beberapa yang tadi pada akhir-akhir ini, bukan zaman dulu, ya. Nah, kemudian orang-orang yang mati dalam keadaan kena bencana, keadaannya mereka dalam keadaan maksiat, maka nanti setelah mati mereka juga akan diazab di alam kubur, di alam barzakh sampai datangnya kiamat. Ini adalah pelajaran bagi kita, yang kita ambil pelajaran, jangan sampai kita mengulangi kesalahan orang-orang yang sudah salah. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, musibah itu ada dua. Yang pertama, musibah pokok, musibah yang sudah ditentukan sejak kita masih ada di perut ibu kita. Kemudian yang kedua tadi, musibah karena dosa-dosa kita, ya. Lah, musibah yang ditentukan di alam azali itu tujuannya adalah untuk menguji, sehingga musibah itu ada tiga makna. Yang pertama, musibah adalah bencana itu bagi orang kafir. Yang kedua, musibah sebagai peringatan bagi orang iman yang lupa, yang masih banyak maksiat.
Yang ketiga, musibah bi makna ujian bagi orang-orang yang sudah baik, yang sudah punya level tinggi, para nabi, para rasul, ya, para orang-orang alim yang banyak amalnya tapi masih kena musibah. Contohnya Nabi Ayub. Meskipun orang Nabi diberi sakit sampai 18 tahun, itu tujuannya untuk meningkatkan derajat makomnya Nabi Ayub. Sehingga nanti kalau seandainya kita sudah rajin sholat, sudah rajin ibadah, lah kok masih dikasih sakit, ya, masih dikasih musibah, yang berarti kita sedang diuji, ditingkatkan derajat kita. Dan kita harus yakin la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan menguji kepada hambanya kecuali sebatas kemampuan dari apa yang ada pada kita. Sehingga kita harus yakin bahwa kita tuh mampu, ya, mampu untuk menghadapi musibah. Allah kasihkan potensi, yang kemudian jadi masalah bagaimana kita mempotensikan potensi yang belum terpotensikan, ya. Kemudian di surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang ke-223, Allah berfirman, wahai manusia, ma asobba min musibatin fil ardi, tidaklah musibah yang terjadi di muka bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula pada diri kamu, kamu sakit, kamu kena masalah, ila fi kitabin, kecuali sudah ditetapkan dalam kitab di Lauh Mahfuz, min qabli an nabra'aha, dari sebelum terjadinya. Jadi seperti sekolahan, ya, sekolahan yang didirikan oleh masyarakat itu kemudian punya namanya kurikulum, ya. Kemudian ada pelajaran, kemudian ada nomor ujian, gitu. Ujian harian, ulangan harian itu sudah ada pasti. Nggak ada sekolah yang nggak punya ujian. Demikian juga Allah Ta'ala dalam menjalani hidup dunia ini, maka harus diuji dengan berbagai macam ujian-ujian, termasuk ujian yang berupa musibah. Lah kemudian inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya merencanakan kejadian-kejadian yang akan terjadi di dunia sejak awal pertama dunia diciptakan sampai akhir zaman itu bagi Allah bukan pekerjaan yang sulit, tapi pekerjaan yang mudah. Kenapa? Karena saking alimnya Allah, saking maha taunya Allah, saking maha hakimnya Allah, ya. Makanya kita juga harus memahami seandainya kita kena musibah, itu adalah untuk kebaikan kita. Minimal kita akan diingatkan dengan nikmat yang selama ini terlupakan. Nikmat sehat itu enggak ada yang tahu kecuali orang yang sakit. Asihatu taju nikmah layatu ilal marid. Kesehatan merupakan mahkotanya nikmat. Sayangnya nggak ngerti kalau satu merupakan mahkota nikmat kecuali orang yang sakit. Kalau pas sakit baru tahu nikmatnya sehat. Nek pas sehat mboten ngerti rumangsa ora ndedit, rumangsa susah. Gitu. Kemudian yang berikutnya, likai la ta'sau alama fatakum, supaya kalian tidak putus asa terhadap apa yang terlepas dari kamu. Menanam padi kemudian tidak panen itu sudah ditakdirkan Allah, ya. Kamu nggak usah sedih lah, nggak sedih bagaimana nggak panen kok, ya. Lah Allah akan kasihkan rezeki dari jalan yang lain, atau Allah akan kasihkan rezeki namanya kesabaran. Atau demikian juga yang namanya orang sakit sudah ditakdirkan Allah, ya. Kemudian seandainya sampai meninggal pun sudah ditakdirkan Allah. Maka nggak usah susah, yang penting kita
menjadi manusia itu yang penting mau untuk usaha ikhtiar sebagai amal soleh kita, ya. Jadi kita haknya cuma ikhtiar. Wala tahru bima atakum, dan tidak atau jangan sampai kita berbangga-bangga atas apa yang kita dapatkan, karena semuanya hakikatnya adalah pemberian Allah Ta'ala. Orang buat usaha dari kecil sampai besar, ya, banyak yang menyangka itu adalah karena kehebatannya, gitu. Dulu buat warung kecil di pinggir jalan, sekarang sudah punya banyak outlet, banyak cabang-cabang, merasa bangga. Padahal itu adalah ketetapan Allah Ta'ala. Maka seandainya kita diberi berbagai macam keberhasilan, ya, dalam apapun berhasil, maka kita harus mencontoh kepada Nabi Sulaiman yang diberi kekayaan, kekuasaan yang tinggi. Dengan tawaduknya dia berkata, hadza min fadli Rabbi, ini semua adalah fadilah, karunia-Nya Allah kepada saya, bukan kehebatan saya. Liyabluwani askur am akul, untuk menguji aku apakah aku termasuk orang yang syukur atau orang yang kufur. Jadi kalau pas kita berhasil harus lebih waspada, ya. Jangan sampai membusungkan dada, tepuk dada sebagai bentuk kesombongan, jangan. Hakikatnya kalau Allah tidak takdirkan, ya kita tidak bisa, ya. Nah, kemudian waspada. Kenikmatan itu satu adalah nikmat, satu adalah tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Maka kemudian sebagai orang beriman, kalau diberi nikmat kemudian harus disyukuri, jangan sampai dikufuri, ya. Kemudian wallahu la yuhibbu al-kafur, dan Allah itu tidak suka, tidak senang karena terhadap orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Satu lagi, musibah terjadi karena izinnya Allah Ta'ala. Di surat At-Taghabun, surat yang ke-64 ayat yang ke-11, Allah berfirman, ma asaba min musibatin, tidaklah menimpa satu musibah illa biidnillah, kecuali dengan izinnya Allah. Kalau kita jelaskan bahwa makna biidnillah ada 3. Yang pertama biiradatillah, dengan kehendak Allah, memang sudah dikehendaki Allah. Yang kedua bi amrillah, dengan perintahnya Allah. Allah mampu memerintahkan makhluk-makhluknya untuk membuat musibah, entah itu laut, entah itu gunung, entah itu wabah, penyakit atau yang lainnya, ya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang iman kepada Allah, maka Allah akan tunjuki hatinya sehingga bisa menerima. Oh ya, layak terjadi musibah, ternyata banyak kemaksiatan. Oh iya, saya itu nggak pernah infak, sekarang uang saya hilang, berarti saya diingatkan Allah Ta'ala. Oh lah, layak saya itu sekarang jarang ke masjid, kemudian itu namanya orang-orang yang beriman, ditunjuki hatinya sehingga dengan legowo mampu dan mau menerima musibah dengan senang hati, ya. Dan yang pernah saya sampaikan Bapak Ibu, khususnya untuk musibah pribadi, ketika kita kena musibah maka ada 3 langkah. Langkah pertama nopo? Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa hlul minha. Ya Allah, berilah kepada kami pahala dari musibahku ini, dan gantilah dengan yang lebih baik. Yang ketiga yang paling susah,
sudah kena musibah tapi bersyukur, alhamdulillah diparingi musibah, itu tingkatan yang paling tinggi, sehingga terus diberi pahala yang namanya Baitul Hamdi, satu rumah di surga kepada orang yang masih bisa bersyukur ketika diberikan musibah. Dan semoga kita semua Bapak Ibu diberi yang pertama, ya, orang-orang yang tanggap ing sasmitonya Allah, cukup dengan ayat-ayat qauliyah, tidak perlu ayat kauniyah. Yang kedua, mari kita jaga kita dan lingkungan kita dari berbagai macam kemaksiatan. Yang ketiga, semoga Allah selalu memberikan petunjuknya kepada kita dalam menghadapi berbagai macam kejadian di dunia. Dan yang terakhir, semoga kita dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang selalu dekat dengan Allah sampai akhir hayat. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhir dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.